Temannya ini sebut aja namanya Dika. Sampai di suatu ketika Dika ini tiba-tiba keluar dari kamar kosnya secara tiba-tiba. Sontak Galih dan teman-temannya pun panik dan ketakutan karena secara tiba-tiba Galih dan teman-temannya ini kayak penasaran gitu, pengen nanyain, nyari tahu sebenarnya ada apa sih. Dan menurut Dika, dia ini melihat sosok pocong yang ada di atas lemari pakaiannya, menatap dengan tatapan tajam, muka hancur, hitam dan aroma tidak sedap. Setelah ditangani, Galih ini baru menyadari kalau suasana di tempat ini tuh berbeda. Galih ini menunggu di ruang tunggu IGD. Sesekali melihat pasien lewat, dan adapun pasien yang secara fisik itu kurang baik, ya kita bisa sebut dengan kecelakaan. Galih ini orangnya tidak takut dengan darah, namun pada saat itu darah yang bercucuran ke lantai menjadi sensasi tersendiri bagi Galih ini. Galih pun melangkah perlahan mendekati kamar sebelah, dan hingga sampai di pintu kamar itu seperti ada kaca kecil, dan Galih pun melihat ada satu pasien dan ditemani oleh seseorang. Tapi dari orang tersebut ada yang berbeda. Orang tersebut rambutnya panjang sebahu, tidak rapi, dan seperti memakai daster panjang berwarna putih. Galih tidak melihat lama kamar sebelah dan memutuskan untuk balik lagi ke kamarnya Dika. Namun saat Galih ini berbalik arah ingin menuju ke kamarnya Dika, lu mau tahu apa yang terjadi? Lu masih ingat kan sama kursi roda tadi? Iya, posisi awal tadi ada di samping kamar. Sekarang posisinya sudah ada beberapa meter dari posisi awal tadi. Rindih gua. Namun ketika pandangannya Galih ini mengarah ke arah jendela lagi, lu mau tahu apa yang dia lihat? Galih ini melihat sosok bayangan wanita tinggi di belakang tirai. Bayangan itu terlihat diam, tidak bergerak, dan hanya rambutnya saja yang tertiup angin. Galih mencoba mendekati dan memfokuskan penglihatannya saat angin meniup tirai. Terlihat jelas wanita tua sedang berdiri menatap ke arah Galih. Mas, kakek yang Mas Galih lihat sebenarnya sudah meninggal 2 hari sebelum Mas Galih kesini. Hah? Gimana? Udah meninggal? Gimana bisa udah meninggal? Setiap malam aku ngelihat mereka ada di kamar, dan tadi pun sebelum menghampiri suster mereka masih ada. Mbak Nawang jangan bercanda ya. Gak mungkin mbak. Barusan saya sebelum kesini ke kamar dulu dan mereka ada di sana. Mereka memang selalu terlihat pucat, tapi apa benar udah meninggal? Halo guys, selamat datang di cerita horor, di mana kali ini gue akan membacakan cerita-cerita horor yang akan membuat bulu kuduk kalian merinding guys. Nah, seperti pada cuplikan tadi, gue udah membahas cerita ini itu di part 1, yaitu di cuplikan yang tadi. Dan kali ini gue mau melanjutkan ceritanya alias di part 2 nya gitu. Nah, jadi bagi kalian yang belum nonton part 1 nya, jadi buruan aja kalian klik channel gue dan klik video yang ada di bawah ini. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini, dan jangan lupa untuk dinyalakan loncengnya. Jangan lupa juga untuk di like agar gue semakin semangat membuat konten ini. Membuat konten. Ya, maksudnya nge-share cerita-cerita horor seperti itu. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Bayangan ini terlihat diam, tidak bergerak, dan hanya rambutnya saja yang tertiup angin. Galih di sini mencoba untuk memfokuskan penglihatannya, dan sampai Galih ini
fokus dan melihat jelas apa sosok yang ada di belakang itu. Lo mau tahu? Di situ terlihat jelas wanita tua, wajahnya pucat, rambut putih terurai panjang, memakai kemben, dan kelopak mata berwarna hitam. Galih di situ benar-benar kaget. Hampir saja Galih ini kejengkang ke tepi pagar yang ada di balkon itu. Galih di situ langsung lari ke kamar dan tutup tirai, kunci pintu, dan ruangan itu terasa berbeda. Galih sebelumnya tidak pernah setakut ini. Namun entah kenapa di malam itu juga Galih merasa seperti ada yang berbeda. Galih di situ berusaha mengontrol diri dan sesekali berdoa agar gangguan itu cepat hilang. Dan ya akhirnya beberapa saat kemudian suasana mulai tenang dan hening. Di situ Galih mencoba untuk berpikir positif. Namun sesaat kembali terdengar suara, "Galih, tolong saya! Galih, tolong saya! Galih, tolong saya!" Kalimat itu terdengar 3 kali berturut-turut. Pertanyaannya, dia tahu dari mana nama Galih ini? Dan sebenarnya dia itu siapa? Saat itu juga Galih ini buru-buru untuk keluar kamar dan mendekati titik ramai, yaitu resepsionis. Dan suster jaga pun melihat Galih dengan tatapan yang aneh. Nah, tempat perawat jaga ini terletak di pojok lorong rumah sakit dan dekat dengan lift juga. Di situ Galih merasa nyaman. Jadi posisinya itu paling pojok. Kamarnya Dika ini sebelah kanan dan sebelah kanannya lagi. Mungkin jaraknya 20 meteran lah. Pandangannya Galih ini masih tertuju dan terpaku ke kamar yang ada wanita tua itu. Ini kembali tertutup dan beberapa saat pintu lift ini terbuka. Namun tidak ada orang di dalam lift itu. Memang agak aneh dan gak masuk akal. Apa mungkin lift itu rusak? Di situ Galih masih berpositive thinking. Terdengar suara azan subuh. Di situ Galih memberanikan diri untuk turun ke lobi untuk menunaikan sholat subuh. Di hari ketiga, Galih ini memutuskan untuk rehat dulu di kosannya. Dan hari keempatnya Galih ini kembali lagi ke rumah sakit itu. Bismillah, semoga tidak terjadi sesuatu yang aneh, ucap Galih saat itu. Setelah maghrib, Galih ini sampai di rumah sakit dan langsung menghampiri suster jaga untuk menanyakan keadaan Dika ini. Malam itu, kakek dan kedua orang anaknya itu masih ada di ruangan itu dan masih tampak terlihat sama dari bajunya dan muka yang pucat. Dik, gimana keadaan lo sekarang? Tadi nyokap lo nelfon gue, transfer buat kebutuhan lo. Jauh lebih baik deh. Thank you ya. Di situ Galih dan Dika ini ngobrol-ngobrol santai aja lah gitu ya. Setelah itu Galih ini ke tempat suster jaga, niatnya sih untuk menanyakan berapa sih biaya tagihannya gitu kan. Kang Dadan, kumaha eta si kakek atau sehat? Namun Kang Dadan di situ tidak menjawab sama sekali dan hanya menunduk dengan wajah yang pucat. Galih menutup pintu dan mulai berjalan ke tempat suster jaga. Dan di situ Galih dan beberapa suster pun ngobrol-ngobrol santai lah. Hingga Galih ini menceritakan kejadian yang dia alami dari hari pertama itu. Di situ pun ada perawat senior, kita sebut aja namanya Mbak Nawang. Nah, Mbak Nawang ini mendengarkan ceritanya Galih terlihat begitu serius. Namun, pas Galih menanyakan ini, Mbak, di sini itu serem ya? Mbak Nawang tidak membalas pertanyaan Galih dan hanya tersenyum saja. Lalu, Galih pun menanyakan tentang si kakek ini. Sebenarnya kakek itu sakit apa sih dan sudah berapa lama? Dan di sini baru Mbak Nawang itu bercerita kalau kakek itu tuh sebenarnya sakit paru-paru. Nah, makanya ia ini seperti terlihat sesak nafas. Iya Mbak, tadi saya ngelihat si kakek juga masih sesak nafasnya. Dan anaknya juga kelihatan murung banget.
Terus saya herannya kalau siang saya selalu nggak lihat mereka. Pindah ke ruang ICU ya? Lagi dan lagi, Mbak Nawang pun hanya terdiam dan hanya bisa tersenyum. Dan Galih pun melihat salah satu perawat sedang berbisik-bisik mengatakan sesuatu yang diceritakan oleh Galih tersebut. Yakin melihat si kakek dan kedua anaknya di kamar? Iya mbak, barusan saya kan ke kamar dan ngeliat mereka ada kok. Mbak Nawang lagi dan lagi terdiam. Mas, sini saya kasih tahu. Tapi jangan kaget ya. Iya mbak, emang ada apa ya? Akhirnya di situ Mbak Nawang buka suara juga. Mas, kakek yang Mas Galih lihat sebenarnya sudah meninggal 2 hari sebelum Mas Galih kesini. Hah? Gimana? Udah meninggal? Gimana bisa udah meninggal? Setiap malam aku ngeliat mereka ada di kamar. Dan tadi pun sebelum menghampiri suster, mereka masih ada. Mbak Nawang jangan bercanda ya. Gak mungkin mbak. Barusan saya sebelum kesini ke kamar dulu dan mereka ada di sana. Mereka memang selalu terlihat pucat, tapi apa benar udah meninggal? Mbak Nawang pun di situ memberikan bukti administrasi kakek tersebut yang sudah meninggal beberapa hari lalu. Lalu pertanyaannya, Kang Dadan gimana? Mbak Nawang pun di situ melanjutkan ceritanya. Mas, setelah kakek itu meninggal karena penyakit paru-paru, beberapa saat setelahnya, kedua anak kakek bunuh diri. Mereka loncat dari atas balkon. Bunuh diri? Loncat dari balkon? Kang Dadan yang setiap malam aku ajak ngobrol itu siapa? Setan? Ngedengar cerita Mbak Nawang itu, kali ini kayak takut iya, bingung juga iya. Mbak, di kamar sebelah tiap malam juga aku sering ngedenger suara aneh. Malah ngeliat nenek-nenek. Serem banget mukanya, ada di belakang tirai. Mas Galih yakin? Di kamar sebelah itu nggak ada pasien, Mas. Kosong. Beberapa bulan yang lalu memang ada pasien yang dirawat di situ, lalu meninggal. Selama sakit dijagain oleh ibunya yang udah sepuh. Jadi mengetahui anaknya meninggal, ibu itu langsung drop dan dirawat juga di kamar itu dan kemudian meninggal. Malam itu juga, kali ini meminta pihak rumah sakit untuk memindahkan kamarnya Dika ini. Dan malam itu juga dapat satu kamar di lantai 2. Galih di situ membereskan perlengkapannya Dika dan langsung pindah kamar. Dan setelah semuanya beres, Galih dan Dika pun sudah bisa pindah kamar. Dan ketika Galih ini menutup pintu, di situ terlihat Kang Dadan sedang senyum menatap ke arah Galih. Galih pun di situ langsung meninggalkan kamar dan menuju ke lantai 2. Dan di lantai 2 ini nampaknya biasa-biasa saja, tidak ada hal yang mencurigakan atau hal-hal yang aneh. Galih ini tidak menceritakan apapun ke Dika, bahkan sampai Dika ini sudah meninggal. Oh ya, sehari setelah Dika ini meninggal, Galih ini memimpikannya. Galih ini bertemu dengan Dika dengan wajah yang pucat, murung. Galih pun menanyakan kepadanya, kenapa, apa yang terjadi dengannya? Namun di situ Dika tidak menjawab apapun. Beberapa hari setelahnya, Galih ini dimimpikan lagi bertemu dengan Dika. Namun berbedanya kali ini Dika ini nampak ceria dan wajah yang tidak ditekuk. Semoga itu pertanda baik ya. Dan semoga lo tenang di alam sana. Oke, kembali lagi ke cerita di rumah sakit itu. Nah, ketika di lantai 2 itu seperti tidak ada yang aneh, atau seperti suasananya ini adem-adem aja. Namun pas malam hari tiba, tepatnya di tengah malam, Galih ini lupa untuk mengunci pintu balkon dan segera untuk mengunci pintu balkon dan menutup tirainya. Tapi sebelum mengunci pintu, Galih ini mendengar suara yang berasal dari luar balkon. Di situ Galih panik dan langsung buru-buru menutup tirainya dan mengunci pintunya. Mudah-mudahan tadi aku salah dengar ucap Galih saat itu.
Masa iya kejadian suram itu terulang kembali? Nah oke guys, gimana tuh tadi ceritanya? Ya semoga aja ini ceritanya bisa menghibur ya. Dan cerita-cerita seperti ini itu bukan menjadikan kalian menjadi takut. Dan bagi kalian yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini. Dan jangan lupa untuk dinyalakan loncengnya. Kalau udah juga jangan lupa untuk klik jempol yang ke atas seperti ini. Kalau kalian tidak suka, gak apa-apa, jempol yang ke bawah. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Kalau malam-malam ada yang say hi kepada kalian, tanggepin aja. Mungkin itu jodoh. Ngedenger cerita Mbak Nawang itu, kali ini kayak bingung juga, iya juga apa